Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, anak-anak ibu yang ibu banggakan? Ibu harap kalian sehat semua dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat, walaupun sedang belajar di rumah saja, kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa kalau hendak keluar rumah, kita harus menaati peraturan dan menaati protokol kesehatan tentunya, yaitu dengan menerapkan social distancing dan menggunakan masker dan mencuci tangan hendak makan atau yang lainnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, amin. Oke, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu Ainun Indartiningsih. Baik, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa materi tentang pola hereditas pada makhluk hidup. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menerangkan materi tersebut. Kalian harus menyimak dengan baik ya. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi pautan autosomal dan pindah silang. Langsung saja. Di sini ada yang tahu apa itu hukum Mendel? Hukum Mendel yaitu genetika atau ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dan hidup kepada keturunannya. Percobaan pewarisan sifat dilakukan pertama oleh George Johann Mendel pada tahun 1922 sampai 1884 dengan menggunakan kacang kapri atau disebut sebagai Pisum sativum selama 12 tahun. Alasan kenapa memilih kacang kapri yaitu karena memiliki pasangan sifat berbeda yang mencolok atau kontras, atau melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian mudah dilakukan penyerbukan silang dan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan yaitu lebih cepat, hanya beberapa bulan saja sudah diketahui hasilnya, yaitu mampu mempunyai keturunan banyak. Oke, langsung saja Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya. Yaitu jumlah kromosom pada ovum dan sperma sama dengan 1/2 jumlah kromosom di dalam sel tubuh, yaitu organisme hasil fertilisasi bersifat diploid atau 2N. Dalam peristiwa meiosis, kedua perangkat kromosom memisah secara bebas dan mengelompok juga secara bebas dengan kromosom lain yang bukan homolognya. Hukum Mendel yaitu monohibrid, perbandingan fenotip 3:1 pada hukum Mendel. Pada hukum Mendel 1 yang disebut sebagai the law of segregation of life genes. Pada saat pembentukan gamet-gamet, maka gen-gen yang menentukan suatu sifat mengadakan segresi atau disebut memisah, sehingga setiap gamet hanya menerima sebuah gen saja. Kemudian intermedier, yaitu intermedier adalah sifat diantara yang dimiliki oleh kedua induknya. Perbandingan fenotipnya yaitu 1:2 dan banding 1. Nih, tadi monohibrid, yang kedua dihibrid nih. Apa sih itu dihibrid itu? Yaitu perbandingan fenotip 9:3, banding 3, dan banding 1. Pada hukum Mendel 2,
Yang pertama monohibrid, hukum Mendel yang pertama. Yang kedua dihibrid itu hukum Mendel yang kedua, atau disebut sebagai the law of independent assortment of gens. Anggota dari sepasang gen memisah secara bebas, tidak saling mempengaruhi ketika berlangsung meiosis selama pembentukan gamet-gamet. Nih, pautan sendiri yaitu di mana 2 atau lebih gen terdapat pada satu kromosom yang sama. Kemudian peristiwa pautan ini terjadi karena organisme memiliki jumlah gen lebih banyak daripada jumlah kromosom. Pada gen-gen tersebut bersama alel-alelnya yang terletak pada sepasang kromosom homolog berkelompok dinamakan kelompok berangkai atau linkage group. Kemudian banyaknya kelompok berperangkat pada suatu individu ekivalen dengan jumlah kromosom haploid dari individu yang bersangkutan. Misalnya manusia itu bentar ibu cek dulu ya. Pada manusia ini haploid ini terdapat 23, yaitu terdapat 20 kelompok yang berangkai. Pautan ini dibedakan menjadi 2 ya, pautan autosomal dan pautan kelamin. Pada pautan autosomal ini contohnya seperti warna tubuh dan ukuran sayap. Drosophila melanogaster, apa itu? Drosophila melanogaster itu disebut sebagai nama ilmiah dari lalat buah. Pada pautan kelamin itu contohnya warna mata pada Drosophila melanogaster. Pada manusia terpaut kromosom Min-X, buta warna dan hemofilia, dan terpaut kromosom Min-Y, hairipina, hipertrikosis, dan keratoma disipatum, atau sifat-sifat yang disebabkan adanya pautan pada kromosom X disebut Hollandrick. Nih, yang disebutnya nih yang tidak ada pautan yaitu A besar dan A kecil. Itu tidak ada pautan, dan B besar dan B kecil. Contohnya pada yang ada pautan itu coupling pairs A besar dan A besar, A besar dan B kecil. A besar dan B besar, A besar dan B kecil, atau A besar dan B besar, atau A besar dan B kecil. 2 alel dominan atau 2 alel resesif pada satu kromosom. A besar dengan A besar, A besar dengan A kecil. Itu couple pairs yang sama yang pautannya ada. Kemudian pada revolution phase itu A besar dan B kecil, A besar dan B kecil, A besar dan B besar, atau A besar dan B kecil, A kecil dan B besar, satu alel dominan atau alel resesif pada satu kromosomnya. Letak gen-gen sangat berdekatan atau sama lainnya, sehingga satu pembentukan gamet-gamet tahap pemisahan kromosom selama meiosis. Gen-gen itu selalu bersama-sama menuju gametnya. Individu dengan genotip A besar dan besar atau A besar dan B kecil membentuk gamet saja, A besar dan B besar dan A kecil dan B kecil. Individu dengan gamet A besar atau A kecil membentuk 2 gamet saja, yaitu A besar dan B besar, A besar dan B kecil, dan A kecil dengan B besar. Ini contohnya. Contoh pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Ini diketahui B besar warna tubuh kelabu dan B kecil warna tubuh hitam. F besar sayap panjang dan F kecil sayap pendek.
diketahui P1 B, P1-nya B besar dan F besar, B besar dan F besar, B kecil dan F kecil, B kecil dan F kecil. Ini P1 diketahui. Kemudian gametnya sudah diketahui dari P1, B besar dan F kecil, E besar dan F besar, B kecil dan F kecil. F1 tinggal bawahin dari hasil gamet atau coupling phase. P2 ini hasil dari F1. Kemudian P2 ini disilakan menjadi F2, di mana disilangkan ini bisa menghasilkan ini dari B besar, F besar disilangkan dengan B besar dan F besar. Kemudian B besar disilangkan dengan B besar turun ke sini dan B besar disilangkan dengan ini. Nih, hasilnya ini. Kemudian B besar dan F besar ini disilangkan dengan B besar dan F kecil. Ini hasil. Kemudian ini B kecil dan F besar disilangkan dengan B besar dan F besar. Ini hasilnya. Kemudian yang terakhir B kecil F kecil disilangkan dengan B kecil dan F kecil. Tuh, hasilnya. Hasil dari kelabu panjang ini, kelabu panjang ini kan B besar dan F besar. B besar warna kelabu dan sayap panjang. B besar dan F besar ini terdapat 3 kelabu panjang, 1, 2, dan 3. Kemudian 1 hitam pendek. 1 hitam pendek ini B kecil dengan ini F kecil sayap pendek. Contoh soal yang kedua, CU ini sayap normal dan CU kecil sayap keriput, S besar, R kecil, dada polos, S kecil, R kecil, dan dada bergaris-garis. Pada P1 ini diketahui, kita lihat nih, P1 C kecil, U kecil, S besar, dan S R kecil. Silangkan dengan ini. Kemudian di hasil dari ini hasil gamet ini kan dari C kecil, F kecil, dan S besar dan R kecil. Tinggal diturunkan saja. Kemudian F1 ini hasil dari gamet, tersebut repulsive phase, hasil dari gamet. Kemudian ada hasil dari F1 ini, hasil dari P2 ini dari F1, kemudian P2 ini disilangkan. Kemudian gamet ini hasil dari P2 ini. F2 ini hasil dari P2 ini, hasil dari disilangkan dari P2. Yang dihasilkan fenotip. Fenotip ini hasil dari F2. C besar, U kecil, S kecil, dan R kecil, yaitu sayap normal dan dada bergaris-garis.
satu sayap normal dada bergaris-garis dan satu sayap keriput dada berpolos, jadi 2:1 dan banding 1. Pindah silang. Pindah silang ini gen-gen yang terangkai pada satu kromosom biasanya letaknya tidak berdekatan atau dengan lainnya, sehingga gen-gen itu dapat mengalami perubahan letak yang disebabkan karena adanya penukaran segmen dari kromatid pada sepasang kromosom homolog. Pindah silang ini yaitu proses penukaran segmen dari kromatid bukan kakak beradik atau twin sister kromatid dari sepasang kromosom homolog. Yang terjadinya meiosis 1, akhir fase 1 atau permulaan metafase 1. Saat kromosom telah mengganda menjadi dua kromatid, yaitu saat kromosom berpasangan dan membentuk sinapsis, yang terjadi pindah silang antara dua kromatid yang tidak berpasangan. Tempat perpisahan dua kromatid disebut sebagai kiasma. Pada saat kromosom hendak memisah, yaitu anafase 1, kromatid yang bersilang itu melekat dan putus di bagian kiasma. Kemudian tiap potongan itu melekat pada kromatid sebelahnya secara timbul balik. Gen-gen yang terletak pada bagian yang pindah itu akan berpindah pula tepatnya ke kromatid yang sebelah. Bisa dipahami? Sinapsis atau pairing of homologous kromosom, contohnya parenal dan maternal. Sepasang dan kemudian menjadi crossover dan terpisah. Kemudian pindah silang ini dibedakan menjadi atas pindah silang tunggal dan pindah silang ganda atau double crossing over. Faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang ini, yang pertama itu faktor temperatur. Temperatur ini secara naik turun dari temperatur biasa dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Pada faktor umur, makin tua suatu individu, maka kurang mengalami pindah silang. Kemudian faktor zat kimia. Faktor zat kimia ini tertentu dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Pada faktor penyinaran sinar X dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Dan yang terakhir, pada faktor jarak antara gen-gen yang terangkai, maka jauh letak suatu gen dengan gen lainnya, maka semakin besar kemungkinan terjadinya pindah silang. Kemudian yang terakhir, pada jenis kelamin dapat dijumpai pada jantan atau betina kecuali ulat sutra atau Bomyx moari betina dan Drosophila jantan. Sekian materi dari Ibu, semoga kalian menyimak dengan baik. Bila ada yang ditanyakan bisa chat Ibu atau berdiskusi di WhatsApp grup. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.